tergolong dalam pendidikan dan penjangkauan masyarakat begitu dalam astronomi. Sudah lama sebetulnya dikerjakan di Boscha, namun kita semakin ada diversifikasi begitu. Nah, saya hanya akan memulai dulu untuk memberikan gambaran besar mengapa astronomi sangat relevan gitu. Jadi ada beberapa alasan yang saya hadirkan di sini. Objek langit, fenomena langit itu universal, semua orang bisa lihat langsung kejadian-kejadian alam yang sehari-hari begitu, dan kemudian bagaimana sebagian besar dari itu telah dapat dijelaskan sebagai bagian dari sains. Juga kita sudah menyaksikan bagaimana perkembangan astronomi itu didorong oleh teknologi dan sebaliknya teknologi juga terinspirasi untuk didorong oleh kebutuhan astronomi. Astronomi juga hadir dalam dimensi yang lain dalam manusia, memberikan inspirasi, memberikan kesempatan untuk refleksi. Nah, oleh sebab relevansi yang amat dalam dan universal ini, maka ada banyak kesempatan untuk astronomi hadir sebagai sains dan juga sebagai materi pendidikan sains. Saya tulis beberapa di sini, tetapi mungkin yang paling relevan untuk segera dilihat adalah bahwa kita perlu memperkecil kesenjangan antara kemajuan sains yang sudah sangat luar biasa begitu dengan pendidikan sains yang nyatanya masih begitu saja. Nah, jadi Observatorium Boscha atau unit-unit lain yang menjalankan pendidikan sains sebagai institusi yang melaksanakan penelitian adalah yang ya boleh dibilang menanggung tanggung jawab juga begitu ya untuk memberikan pendidikan. Nah, selain daripada itu, karena astronomi sifatnya tadi melebar, menyentuh sains dan teknologi, jadi dia menjadi pintu masuk yang baik juga untuk mempelajari komponen yang lain dalam sains, teknologi, engineering, arts, dan mathematics. Nah, Boscha sendiri untuk pekerjaan ini didukung oleh banyak orang sebetulnya. Kita adalah teamwork yang luar biasa. Di hari ini mungkin hanya kami berempat yang akan mewakili pekerjaan-pekerjaan yang akan diceritakan di sini. Jadi akan ada Bu Yatni Yulianti, Mbak Lutfiandari, kemudian Mas Muhammad Reski. Jadi akan bergantian bercerita. Jadi saya persilahkan dulu dari Mbak Yatni. Baik, terima kasih Bu Nana. Saya barangkali izin share screen dulu. Oke, sebentar. Sebentar, share screen. Oke, semoga sudah kelihatan. Sudah. Terima kasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Yatni. Pada kesempatan siang ini saya akan berbagi cerita tentang lanskap aktivitas pendidikan dan penjangkauan publik yang dilakukan di Observatorium Boscha. Bagaimana metode, delivery, dan produk yang sudah kita hasilkan dan barangkali akan juga dilakukan pada tahun 2023 mendatang, begitu ya. Jadi ada program-program yang akan kita lakukan. Baik. Nah, sebagai sebuah observatorium astronomi, tadi Bu Nana juga sudah cerita gitu ya bahwa Observatorium Boscha telah mengambil peran aktif dalam pendidikan dan komunikasi sains kepada masyarakat barangkali sejak mulai didirikannya, yaitu pada tahun 1920-an. Nah, tentu saja program, kegiatan, dan metode serta media yang digunakan untuk mengkomunikasikan sains tersebut berbeda di setiap waktu dan terus berkembang seiring kondisi terkini di masyarakat, begitu ya. 2 tahun terakhir ini program-program yang kita lakukan untuk masyarakat itu dilaksanakan seluruhnya dengan format daring dikarenakan adanya pandemi. Nah, ini tidak seperti sebelumnya di mana
Observatorium Bosca menyediakan waktu yang cukup banyak di porsi pendidikan publik itu untuk menerima kunjungan masyarakat ke Observatorium Bosca melalui program kunjungan siang dan malam umum utamanya. Nah, ini barangkali adalah gambaran lanskap besar aktivitas di dalam program pendidikan dan penjangkauan publik di Observatorium Bosca. Tidak hanya ada channelnya, tapi juga program, proyek, dan kegiatan. Gitu ya. Nah, pada bagian kiri, ini merupakan channel dan media yang digunakan Observatorium Bosca untuk berkomunikasi langsung kepada masyarakat. Informasi-informasi terkait astronomi dan juga berkaitan dengan Observatorium Bosca, kami suguhkan melalui channel ini dalam berbagai format media. Ada website di sini yang merupakan wajah utama Observatorium Bosca, begitu ya, di mana kami gunakan sebagai wadah untuk mengkurasi semua aktivitas, konten-konten yang program dan kegiatan yang kami lakukan di Observatorium Bosca. Nah, kami juga hadir melalui media sosial, tentu saja dengan konten dan format yang disesuaikan. Nah, serta tidak lupa ada peran lain dengan dalam komunikasi sains dengan jurnalis begitu. Ini yang membedakan dengan konten-konten yang lainnya karena targetnya juga sudah berbeda. Ini melalui komunikasi biasanya melalui press release maupun Observatorium Bosca hadir sebagai narasumber ahli. Nah, kemudian di 2 poin selanjutnya adalah program pendidikan di mana kami bagi ke dalam 2 kategori besar, yaitu pendidikan untuk publik dan juga pendidikan untuk sekolah begitu. Nah, pengkategorian ini lebih kepada bagaimana objektif yang dilakukan itu berbeda begitu ya. Yang satu untuk publik, yang satu lagi sudah lebih spesifik untuk sekolah begitu. Di mana di pendidikan untuk sekolah tujuan utamanya tentu saja mendukung pendidikan astronomi pada sektor formal dengan target siswa dan guru atau fasilitator pendidikan. Nah, sektor-sektor lain yang kami juga lakukan di sini, ini adalah sektor tentang keobservatoriuman dan juga tentang lingkungan. Hal-hal yang menyangkut tentang polusi cahaya dan preservasi langit gelap, kemudian juga tentang Observatorium Bosca sebagai situs heritage, begitu, itu juga kami lakukan gitu dengan tujuan untuk membuat masyarakat terus mendukung gitu ya keberadaan Observatorium Bosca sebagai observatorium astronomi. Nah, tidak lupa juga ada upaya dalam community development gitu. Ini tentang bagaimana astronomi dan masyarakat astronomi digunakan dalam pengembangan masyarakat gitu. Nah, beberapa kegiatan dan program bahkan dilakukan tidak hanya di daerah sekitar Observatorium Bosca, tapi di luar itu begitu. Nah, nanti barangkali deskripsi ini bisa diceritakan lebih dalam oleh Bu Nana. Nah, kemudian yang lain adalah networking. Dalam kegiatan atau program pendidikan dan penjangkauan publik ini, kami juga bekerja sama dan mendukung program-program atau office-office yang ada di dalam payung besar IAU, begitu ya. Nah, kalau di Indonesia, barangkali kita bergabung di dalam JOPI, Jaringan Observatorium dan Planetarium Indonesia, kemudian juga secara global, kami juga bergabung di dalam jejaring UNAWE, kemudian beberapa office yang kami terlibat secara aktif dan mendukung itu adalah di OAD, di mana sudah beberapa kali kami juga mendapat dukungan dalam proyek-proyek di bawah OAD begitu, serta OAO dan juga OAE. Oke, kemudian ini beberapa program yang akan kami selenggarakan di tahun ini dan barangkali di tahun depan diantaranya. Yang pertama adalah program untuk masyarakat, PVLM atau pengamatan virtual langit malam. Ini menjadi program yang 2 tahun ini menarik antusiasme masyarakat cukup besar begitu ya. Program ini kami rancang sebagai program di mana masyarakat dapat melihat bagaimana pengamatan objek astronomi melalui teleskop yang dilakukan secara virtual dan dilengkapi dengan cerita saintifik yang disajikan secara ramah dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Kemudian contoh program untuk sekolah yang juga menarik banyak minat sekolah di wilayah Indonesia ini adalah kelas daring astronomi.
Nih, kelas daring ini adalah program pendidikan astronomi di mana kita menyediakan 1 jam sesi kelas astronomi melalui Zoom meeting yang ditujukan sebagai bentuk pengayaan materi astronomi yang telah diterima siswa di sekolah. Nanti detail bagaimana program ini disusun dan aktivitas pendidikan dengan guru ini akan disampaikan secara lanjut oleh Mbak Lutfi. Nah, aktivitas public outreach di astronomi bertambah menarik lagi ketika terjadi fenomena istimewa astronomi, begitu ya. Contohnya yang akan terjadi pada tahun 2023 mendatang, yaitu gerhana matahari. Nah, event ini menjadi kesempatan yang sangat baik sekali untuk melakukan penjangkauan publik karena exposure media dan keingintahuan masyarakat menjadi lebih tinggi, begitu. Nah, biasanya apa yang dilakukan juga menjadi istimewa gitu dibandingkan dengan proyek-proyek yang sifatnya rutin. Nah, ini contoh yang pernah kami lakukan terkait dengan fenomena gerhana matahari total di tahun 2016 gitu ya. Ya, dengan objektif untuk menyiapkan masyarakat dalam menyambut gerhana matahari gitu ya, dan menerima gerhana matahari sebagai fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan juga dapat dinikmati secara aman. Kami merancang berbagai program dan aktivitas baik sebagai pendahuluan maupun ketika terjadi gerhananya. Beberapa program diantaranya sosialisasi dan diseminasi kepada guru dan masyarakat itu melalui workshop, membuat alat bersama-sama membuat alat pengamatan matahari gitu yang bisa digunakan sendiri. Kemudian juga ada satu proyek yang cukup besar ketika gerhana matahari 2016 begitu ya, yaitu membuat paket edukasi gerhana yang ditujukan untuk sekolah dan kemudian membagikan ke berbagai wilayah di Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini barangkali bisa dilihat gambar-gambar ini Bu Hesti ketika bikin workshop di daerah Poso begitu pada tahun 2016. Nah, jadi untuk paket gerhana edukasi ini, paket edukasi gerhana, kami menyiapkan sebuah paket kecil berisikan informasi tentang gerhana di lokasi masing-masing begitu ya, karena peristiwa gerhana kan di setiap tempat akan berbeda waktunya gitu, sangat spesifik sekali. Kemudian kita juga menyiapkan narasi sains tentang gerhana yang bisa dibaca berupa buklet, kemudian brosur, kemudian juga ada contoh-contoh modul aktivitas yang dapat digunakan oleh siswa sekolah gitu untuk belajar tentang gerhana. Dan tidak lupa beberapa material untuk melakukan pengamatan langsung. Ada kacamata gerhana, kemudian ada juga material untuk membuat pinhole box begitu ya. Nah, kami bekerja sama dengan program Indonesia Mengajar, jadi untuk mengirimkan paket-paket ini ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sampai wilayah terluar dan terpencil begitu ya. Kami bekerja sama dengan para pengajar muda sebagai penerima paket edukasi ini, dan kemudian pengajar mudanya yang akan mensosialisasikan ke sekolah masing-masing begitu. Nah, dan untuk memastikan paket itu terkirim ke seluruh wilayah di Indonesia, kami juga bekerja sama dengan PT Pos gitu. Jadi sampai dikirimkan ke wilayah terluar gitu ya, ada beberapa paket terkirim ke Kabupaten Natuna, kemudian Halmahera, kemudian di Indonesia bagian timur, dan bahkan walaupun di Pulau Sumatera begitu ya, itu sangat ke pelosok sekali di beberapa wilayahnya. Nah, setelah itu juga tidak lupa kami menerima feedback dari program-program seperti ini gitu ya. Jadi para guru itu memberikan laporan kembali kepada kami bagaimana proses sosialisasi dan pendidikan gerhana yang dilakukan itu. Terus bahkan ini di foto-foto ini barangkali bisa dilihat gitu ya, di satu daerah anak-anak ini melakukan ya secara kreatif gitu, melakukan pawai keliling desa untuk memberitahu masyarakat desa tentang adanya gerhana matahari gitu. Nah, program-program seperti ini kami pikir masih sangat baik gitu ya, dan sangat menggairahkan untuk kembali dilakukan menjelang atau pada gerhana matahari total 2023 gitu. Dan ini akan kami siapkan di sepanjang tahun 2022 ini. Nah, bagaimana pekerjaan penjangkauan publik yang dikembangkan dan dilaksanakan di Observatorium Bosca itu sebetulnya tidak berbeda dengan bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di ranah penelitian barangkali ya.
Ini kira-kira gambaran bagaimana proses atau tahapan kami melakukan kegiatan pendidikan dan penjangkauan publik. Nah, tahapan pertama tentu saja untuk membuat sebuah program atau kegiatan diperlukan inisiasi. Tahap inisiasi ini salah satunya adalah dengan menentukan audiens target yang akan kita tuju gitu ya. Sangat penting sekali untuk mengenali kepada siapa program atau kegiatan tersebut ditujukan. Nah, bila sudah memiliki kelompok target yang kita tahu, begitu, tahapan berikutnya adalah pengembangan. Pada tahapan ini, proses-proses pengembangan dan juga planning akan menyangkut kepada pengembangan dan pengembangan konten, pengembangan metode, gitu, dan pemilihan media yang akan kita gunakan dalam melakukan kegiatan atau program tersebut, gitu. Nah, selain itu juga kita melakukan planning untuk mendeliver kegiatan-kegiatan tersebut. Planning tersebut mencakup planning di dalam resources yang dibutuhkan, menyangkut SDM, infrastruktur, dan juga budget, bahkan kolaborator yang dapat kita jangkau. Nah, setelah itu ada tahapan untuk pelaksanaan kegiatan atau programnya sendiri. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan evaluasi. Ini barangkali yang masih sedikit banyak cukup dilupakan gitu ya dalam program pendidikan dan penjangkauan public outreach. Nah, tahap evaluasi ini tentu saja sangat penting untuk kita lakukan dan tidak lupa untuk kita lakukan dalam sebagai masukan atau mencari feedback dari target tentang apa saja atau ketercapaian dan performance indikator dari apa yang sudah kita lakukan begitu. Nah, setelah itu, setelah evaluasi dilakukan, tidak lupa tahapan terakhir adalah berbagi gitu ya, atau sharing. Sharing ini bisa berupa refleksi, kemudian dalam bentuk publikasi baik kepada internal di dalam manajemen Observatorium Bosca atau kepada komunitas astronomi yang lebih besar. Nah, tidak hanya melakukan kegiatan, tetapi juga kita melakukan pengembangan. Pengembangan di dalam pekerjaan pendidikan publik itu mencakup beberapa aspek begitu atau beberapa sektor. Yang pertama bisa pengembangan untuk sektor program dan kegiatan, di mana pengembangannya yang dilakukan tentang substansinya, efikasi program, bagaimana metode komunikasi, dan juga bagaimana metode delivery dari program komunikasi publik. Setelah itu pengembangan yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Ini dalam bentuk capacity building gitu ya, di mana dilakukan sejalan dengan pelaksanaan programnya. Ini biasanya yang kita lakukan melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan soft skill. Ini penting sekali ya untuk menyiapkan SDM yang siap untuk bertemu dengan masyarakat dan menyampaikan konten-konten astronomi. Nah, kemudian pengembangan yang lain yang kepada sektor infrastruktur dan instrumen, di mana pengembangan ini dilakukan untuk mendukung ketercapaian program. Ini beberapa contoh pengembangan yang kita lakukan gitu. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur yang kita lakukan tahun 2020 gitu ya, sebagai respon kepada beralihnya kegiatan tatap muka menjadi daring. Kita mengalihkan satu fasilitas yang ada di Observatorium Bosca, di mana sebelumnya digunakan untuk kegiatan tatap muka, kemudian kita alihkan menjadi studio. Dialihkan menjadi studio, sehingga banyak kegiatan yang sebetulnya tampil ke publik itu dilakukan di dalam ruangan studio ini, barangkali ya. Jadi ya tahapan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan, kemudian termasuk melatih teman-teman yang akan mengoperasikan, itu juga sebagai pengembangan SDM selain infrastruktur. Yang lain adalah tentang pengembangan secara konten gitu ya, atau metode delivery. Kegiatan secara virtual ini menjadi tantangan sendiri bagi kita gitu ya, bagaimana orang berkomunikasi dan belajar sudah dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Nah, jadi dalam setiap kegiatan kita, komunikasi dua arah itu menjadi selalu menjadi perhatian kami gitu ya. Jadi semua kegiatan kita pastikan itu dalam dua arah gitu ya, dalam bentuk dialog kah atau dalam bentuk interaksi yang lain gitu ya. Nah, metode-metode dan media juga kita gunakan gitu ya.
Ini salah satu contohnya adalah di kelas daring astronomi, di mana kita menyediakan ruang yang cukup lebar untuk anak-anak bisa bertanya secara langsung kepada narasumber begitu. Kemudian juga aktivitas-aktivitas kreasi, hands-on activities masih kita lakukan walaupun secara virtual, tapi anak-anak juga ikut melakukan di rumah sendiri-sendiri gitu ya. Dan tidak lupa mereka juga bisa memberikan feedback kepada kita gitu. Jadi biasanya hasil-hasil yang dilakukan oleh anak-anak setelah berkreasi itu juga dikembalikan kepada kita, diberi kabar kita bagaimana hasilnya. Gitu. Nah, ini beberapa contoh pengembangan program baru di Observatorium Bosca. Hai, saya Cinta. Dengan senang hati menjawab keingintahuan teman-teman. Nah, ini di kelas astronomi, seorang teman bertanya, bentuk, video kapan dan pendek, bagaimana begitu, matahari ya? akan mati? Bintang tidaklah benar-benar mati. Saat ia menua dan tidak lagi memiliki bahan bakar, ia akan berubah secara perlahan menjadi yang lain. Apa yang akan terjadi dengan matahari? Dan yang terpenting, bagaimana astronom mengetahui hal tersebut? Nah, jadi kita membuat satu proyek baru gitu ya untuk membuat penjelasan tentang sains-sains astronomi melalui video pendek yang berdurasi 1 sampai dengan 3 menit gitu. Ini sudah beberapa kali dilakukan dan teman-teman bisa temukan di YouTube Observatorium Bosca. Nah, lainnya semua program yang kami bangun begitu kami kurasikan di website Observatorium Bosca tentu saja gitu, teman-teman bisa melihat produk-produk, program-program dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di bagian pendidikan untuk publik begitu ya. Ini bisa dilihat nanti secara lanjut. Oke, nah tadi Bu Nana sempat bilang ini untuk memperkecil gap gitu ya antara sainsnya dengan apa yang ada di masyarakat gitu. Nah, pekerjaan pendidikan bagi masyarakat ini tentu saja pekerjaan yang sangat besar dan perlu dilaksanakan secara serius gitu ya. Ya, membuat program yang berkualitas, kemudian memastikan sains yang tersampaikan kepada masyarakat itu benar dan dapat diterima dengan mudah tentu saja bukan pekerjaan yang ringan begitu ya. Nah, ini memerlukan SDM-SDM yang handal dalam berbagai macam aspek itu gitu ya. Saat ini kami banyak dibantu oleh teman-teman alumni dan mahasiswa astronomi begitu ya, di mana masing-masing dari teman-teman ini memberikan kontribusi yang beragam baik dari skill, peran yang diambil maupun waktu yang diberikan untuk bekerja di Observatorium Bosca. Nah, jadi ini kira-kira gambaran teman-teman yang saat ini sedang aktif gitu ya di tahun 2022 membantu pekerjaan-pekerjaan public outreach di Observatorium Bosca. Nah, nanti pada presentasi Mas Reski akan lebih tergambar bagaimana keterlibatan SDM-SDM ini di balik program-program yang ada di Observatorium Bosca. Baik, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini barangkali saya persilahkan kepada Mbak Lutfiandari untuk menyampaikan cerita lebih banyak tentang program pendidikan untuk sekolah. Oke, baik, terima kasih Mbak Yatni. Saya akan coba share screen dulu. Oke, harapannya sudah bisa terlihat dengan jelas ya. Oke, maaf. Ya, jadi perkenalkan saya Lutfiandari, boleh memanggil saya Lutfi. Di sini saya akan memaparkan terkait apa yang Observatorium Bosca lakukan yang hal-hal yang berinteraksi dengan sekolah, dengan para siswa ataupun para guru seperti itu. Nah, inovasi pendidikan di Observatorium Bosca tentunya terus berganti gitu ya dan terus diperbaharui. Nah, ini merupakan salah satu jalan untuk memperkaya pengetahuan astronomi bagi siswa dan guru-guru di Indonesia seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama tentang pendidikan pada dua zaman seperti apa, lalu kebutuhan sekolah pada zaman-zaman ini seperti apa begitu ya, dan kemudian bahan bantu ajar bagaimana dan bentuknya seperti apa begitu. Nah, yang pertama tentang pendidikan dua zaman. Nah, artinya sebetulnya pendidikan dua zaman ini yang saya definisikan sendiri begitu ya. Jadi ada pendidikan saat zaman luring dan saat pendidikan saat zaman daring.
tentunya semua rekan-rekan sudah mengetahui kenapa banyak luring, kenapa banyak daring begitu ya. Nah, Observatorium Bosca pun sama halnya seperti dunia pendidikan di sekolah ataupun non formal ataupun non formal begitu ya, terdampak juga oleh kondisi pandemi begitu. Nah, meski begitu, hal ini menjadi metamorfosa bagi Observatorium Bosca bagaimana cara menyampaikan pemahaman tentang astronomi kepada publik, khususnya kepada dunia pendidikan di sekolah begitu. Nah, semua banyak yang sudah mengetahui bahwa Observatorium Bosca telah menerima kunjungan sejak lama begitu ya, namun sekarang sudah berubah dan formatnya lebih banyak format daring, bahkan sehingga kunjungan ke Bosca digantikan oleh pendidikan yang dinamakan sebagai kelas daring astronomi begitu. Nah, dengan adanya hal seperti ini ternyata kenyataannya tidak memberikan dampak buruk bagi Observatorium Bosca, tapi malah memberikan beragam format yang lebih banyak begitu ya dibandingkan saat kondisi saat luring begitu. Dan meskipun berbeda daring dan luring, tapi kami tetap menjaga interaksi antara Observatorium Bosca, antara astronom Observatorium Bosca dengan para pengunjung, baik virtual atau non virtual seperti dahulu begitu ya. Nah, kenapa keluaran yang dilakukan oleh Observatorium Bosca saat ini lebih banyak dibandingkan format-format yang dikeluarkan saat pendidikan zaman luring begitu ya. Nah, kita tengok dulu sebetulnya apa sih yang menjadikan hal ini berbeda begitu ya saat dengan zaman dulu. Nah, saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang pendidikannya secara daring tentunya. Nah, kita melihat bagaimana kebutuhan sekolah sehingga dapat kita implementasikan di Observatorium Bosca. Contoh ini, kata-kata yang kita lihat sekarang ini merupakan yang telah diungkapkan oleh para guru. Saya ambil sampelnya dari kelas daring astronomi. Jadi ini hanya beberapa saja. Sebetulnya masih banyak lagi harapan-harapan yang diimpikan oleh para guru begitu ya. Kebutuhan yang digunakan di sekolah seperti apa. Nah, beberapa di antaranya kebanyakan didominasi oleh para guru yang mengharapkan ada video tentang astronomi, begitu ya, alat peraga, kemudian aktivitas, pelatihan guru ataupun pelatihan terhadap siswanya, begitu. Lalu kemudian guru-guru juga mengharapkan adanya materi lengkap yang bisa diajarkan dengan mudah dan langsung kepada para siswanya seperti itu. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan inilah yang yang menjadi trigger bagi Observatorium Bosca untuk menciptakan berbagai bentuk bahan ajar, berbagai format untuk bahan ajar begitu ya. Sehingga Observatorium Bosca kami mengeluarkan beberapa bentuk bahan ajar, ada yang berupa video, materi, aktivitas begitu ya. Dan tidak hanya bahan bentuk ajar ini juga kami sampaikan kepada guru-guru, salah satunya melalui Lokakarya yang telah dilakukan pada tahun 2021 lalu begitu. Nah, bahan bantu ajar ini bagaimanakah cara menyusunnya atau kenapa kita bisa membuat hal seperti ini begitu. Jadi sebetulnya ini bukan perjalanan yang cukup singkat begitu, karena kami juga perlu feedback dari sekolah juga seperti apa cara menyusun bahan bantu ajar yang sesuai, yang dapat dengan mudah diaplikasikan oleh para guru di sekolah begitu ya. Jadi kami menyesuaikan topik astronomi dengan kurikulum seperti apa, lalu kemudian memilah topik-topik terkait yang dapat memperkaya materi astronomi di sekolah begitu. Jadi jika dibuatkan dalam beberapa poin, maka yang pertama kami menajamkan materi astronomi. Nah, seperti apa menajamkannya? Kita bertanya dulu kepada guru-guru di sekolah sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh sekolah, materi seperti apa sih, kemudian kita bandingkan dengan kurikulum, apakah sekolah melaksanakan seluruh kurikulum yang terkait astronomi di sekolahnya atau bagaimana begitu. Nah, setelah kita mendapatkan feedback tersebut dari para guru, lalu kemudian kami mengimplementasikannya dalam kelas daring astronomi. Gitu. Jadi guru-guru juga akan mereview apakah sesuai atau tidak dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah, apakah ada penambahan materi atau tidak begitu. Jadi kami kami meminta feedback kembali dari para guru setelah kelas daring astronomi dilaksanakan bersama sekolah begitu. Nah, meski kelas daring astronomi ini
merupakan salah satu kelas untuk pengayaan untuk astronomi di sekolah begitu ya, tapi bukan berarti kami menggantikan peran guru untuk mengajarkan astronomi di sekolah. Jadi guru-guru tetap mengajarkan astronomi di sekolah, yang kami lakukan hanyalah memberikan pengayaan, memberikan pendalaman materi terkait astronomi seperti itu. Nah, berikut beberapa bentuk bahan bantu ajar yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Yatni juga. Jadi bahan bantu ajar ini sebetulnya bisa dengan mudah diunduh oleh para guru gitu ya, diakses oleh para guru yang berada di website Observatorium Bosca ataupun di YouTube Observatorium Bosca. Nah, semua bahan bantu ajar ini sudah kami sampaikan juga kepada para guru dan sudah kami perkenalkan di dalam Lokakarya. Kami sampaikan di situ ada presentasi juga yang dapat digunakan secara langsung oleh para guru, kemudian modul aktivitas, ada video-video singkat juga, poster, dan astronomi interaktif yang dapat digunakan saat saat berinteraksi dengan menggunakan modul aktivitas seperti itu. Dan sekian dari saya. Jadi inovasi pendidikan tidak pernah berhenti tentunya ya, selama zaman terus berganti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berhenti di sini dan saya kembalikan panggung ini kepada Reski selanjutnya ya, maaf. Oke, silakan Reski. Ya, terima kasih Kak Lutfi, dan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada siang hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan seperti yang tadi Mbak Yatni bilang sebelumnya, mungkin saya akan cerita lebih banyak tentang apa yang terjadi di balik layar dari Observatorium Bosca hingga acara-acara yang kita sudah punya saat ini bisa berjalan. Nah, dari judul sendiri sebenarnya sudah menggambarkan kondisi tersebut. Yang saya pikir di sini ada dua makna. Yang pertama, maknanya adalah kita memang di sini bekerja di astronomi, tentu saja familiar dengan hal yang gelap, tapi juga di sini bagi masyarakat umum banyak yang merasa astronomi ini sangat advance, mungkin jadi gelap di mata mereka, sehingga apa yang kita lakukan di sini pada akhirnya ingin memberikan cahaya untuk memberikan sedikit ketenangan dan juga mengarahkan di mana publik dapat melihat dari kegelapan tersebut. Tapi di makna yang lainnya adalah banyak sekali yang kami lakukan dalam 2 tahun ini yang bersifat sangat baru, sehingga memang kami di sini pada awalnya in the dark, masih banyak yang harus diraba-raba, banyak yang harus dipelajari, banyak trial and error juga yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu, teman-teman juga dari bagaimana kami mencoba menjawab tantangan yang kami hadapi selama setidaknya 2 tahun terakhir. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan, saya akan berikan dulu ada 2 konteks yang perlu diketahui untuk mendapatkan bagaimana atmosfer atau apa yang ingin kami capai sebenarnya bersama-sama dalam kondisi saat ini. Nah, konteks yang pertama adalah sejak adanya pandemi ini, Observatorium Bosca dalam bidang outreach memang memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam hal baik itu jumlah acara maupun dari segi jenisnya apa saja. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah contoh-contohnya. Jika mungkin Bapak Ibu ingat program kontemporer Bosca terkait dengan outreach, ini mungkin tidak banyak hanya kunjungan siang, kunjungan malam, open house, mungkin ada seminar dan workshop, dan mungkin ada beberapa tambahan lain yang event spesial tergantung dengan fenomena astronomi yang dekat. Nah, namun dengan adanya kegiatan online yang memang berlangsung karena kami didorong oleh keadaan, maka muncullah banyak ide baru, banyak hal baru yang ternyata menarik untuk dilakukan, tapi menantang juga untuk diselesaikan. Kalau saya bisa bilang di sini ada sekitar 9 agenda utama yang saya bisa bagi ke dalam 3 pekerjaan besar, yaitu seperti yang pertama PVLM ataupun temu virtual. Ini adalah kategori di mana kami membuat sebuah acara seperti public talk, public forum, dan semacamnya. Kemudian juga ada pekerjaan seperti di edukasi yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Yatni dan Kak Lutfi yang menyasar target khusus seperti sekolah. Dan juga ada pekerjaan seperti media yang kami buat di sini adalah seperti newsletter 3 bulanan dari Bosca atau Nebula, media sosial, website, dan juga publikasi yang lain seperti press release ataupun video profil. Nah, ini
menjadi tantangan tersendiri, apalagi karena sebelumnya intensitas pekerjaan itu tidak sebanyak ini. Dan konteks yang kedua adalah Observatorium Bosca sendiri, mungkin seperti yang sudah dibilang Mbak Yatni, kami punya SDM dengan jumlah dan jam kerja yang terbatas. Sebagai gambaran, satu tim utama kami ini ada sekitar 22 orang, namun 13 diantaranya adalah mahasiswa aktif astronomi ITB. Tentu ini menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan saat menentukan bagaimana mereka bekerja, bagaimana satu tim ini berproses, karena mereka juga punya aktivitasnya, kepentingan masing-masing, dan juga mungkin juga ada ingin belajar di wadah yang ada di Bosca ini. Dan dari 22 ini juga hanya sedikit yang punya akses untuk Observatorium Bosca di masa-masa seperti ini, sehingga memang banyak pekerjaan yang lebih dilakukan dari jarak jauh, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri juga dari ya apa yang kami lakukan. Dan 22 orang ini bekerja untuk memenuhi setidaknya ada 9 program utama, dan di sini karena keterbatasan tersebut pada kenyataannya tidak bisa seperti satu orang fokus ke satu program, namun ada yang memang satu orang mengerjakan di satu program, namun ada juga yang saling membantu di beberapa program, bahkan ada yang bisa terlibat di 2 atau 3 program, tentu dengan peran yang berbeda-beda dan diseimbangkan satu sama lain. Nah, dua konteks ini memberikan kami semacam framework atau gambaran bagaimana kami dapat bekerja dalam kondisi seperti ini untuk mencapai program yang sangat banyak. Nah, saya di sini akan cerita sedikit personal dari apa yang sudah dialami selama 2 tahun terakhir, tapi cerita ini akan dibungkus menjadi 3 fokus utama, yaitu bagaimana kami mencoba untuk memanage sebuah program, kemudian bagaimana content delivery itu dilaksanakan, dan bagaimana dari kami sendiri ini melihat adanya kebutuhan untuk budaya kerja dan belajar yang baik, karena tentu saja tidak hanya bekerja, di sini banyak yang ingin belajar dalam mengkomunikasikan astronomi. Nah, sebelum masuk ke fokus yang pertama, mungkin saya hantar dulu ke ini adalah cerita yang disampaikan oleh Tiara. Tiara ini adalah koordinator program dari PVLM 2022. Kebetulan saya juga bersama Tiara dan tim PVLM juga banyak bekerja untuk menyusun program mulai dari nol. Nah, di sini yang kami bawa di PVLM lebih banyak ke bagaimana program-program yang sifatnya skalanya lebih masif seperti PVLM atau temu virtual yang mungkin teman-teman pernah ikuti sebagai seminar ataupun workshop, itu bagaimana kami bisa merangkai rangkaian program itu dari awal, bagaimana dengan timeline dalam 1 tahun, timeline untuk mengadakan 1 episode saja, kemudian juga kapan waktunya untuk menentukan MC, narasumber, diskusi materi, bagaimana TORS kapan dibuat, kemudian juga kami perlu ada gladi teknis, gladi bersih, gladi kotor, hari H, dan evaluasi pasca acara tentu harus disiapkan secara baik, karena memang seperti yang Tiara bilang di sini, selalu pastikan bahwa kegiatan direncanakan dengan baik dan terstruktur, kemudian juga perannya kita define dan pihak yang terlibat tahu dan bertanggung jawab atas itu, dan meminimalisir perubahan yang terjadi. Meski begitu, tentu saja komunikasi astronomi ini banyak sekali yang dinamikanya, dan banyak sekali yang mendemand kita untuk fleksibel, sehingga di sini fleksibilitas tentu tetap diperlukan untuk pelaksanaan acara agar apa yang kita inginkan juga bisa dicapai, mencakup juga hal yang diinginkan di tengah jalan, dan semuanya tetap puas. Dan itu adalah setidaknya bagaimana manajemen proyek bisa berlangsung. Nah, dari apa yang diceritakan di sini, saya tarik ke bagian fokus pertama, yaitu bagaimana kami di sini bisa memanage program dengan tiga poin utama, yaitu bagaimana membangun pola kerja dan lini masa. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tentu perlu digambarkan jangka panjang dan jangka pendek dari setiap program tersebut, dicacah semua detailnya, dari semua kebutuhan, dari mulai kapan membahas sesuatu sampai dengan membuat sesuatu, itu juga
sampai dengan evaluasinya juga harus disusun dengan rapi. Kemudian juga yang kedua adalah attention to detail, bagaimana semua hal terkait dengan detail itu harus diamati, baik itu apa materi yang disampaikan, apakah ini terkait dengan apa yang memang kita inginkan, dan juga termasuk juga teknis dari eksekusi lapangan, terutama jika kita terlibat dalam infrastruktur yang cukup kompleks sehingga harus dipelajari satu persatu, juga harus memperhatikan apakah ada kemungkinan terburuk yang mungkin akan dihadapi dalam hal pelaksanaan ataupun persiapan agenda, mulai dari narasumber yang tidak berhalangan hadir karena sakit, atau misalkan peralatan yang ternyata rusak di tengah jalan saat gladi, bagaimana penanganannya dan lain sebagainya. Dan itu jika disiapkan dengan baik akan meminimalisir distraksi dari tim yang bekerja untuk mempersiapkan acara di hari H. Dan yang ketiga adalah bagaimana kami bekerja dengan pihak luar, yang di-define di sini ada dua hal, yaitu rekanan dalam artian kontributor, narasumber yang kami undang, dan audiens yang kami libatkan. Untuk narasumber sendiri, biasanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti bagaimana kami membagi tugas antara kami sendiri dengan narasumber yang kami undang. Tentu ingin mencari keseimbangan dan membuat narasumber juga nyaman untuk berpartisipasi di tempat kami. Kemudian juga komunikasi yang baik tentu saja dibutuhkan, dan yang terakhir bagaimana kami mencoba mengakomodasi permintaan yang spesifik, mungkin juga untuk membantu penyampaian materi yang dilakukan oleh rekan-rekan kami ini. Dan untuk audiens sendiri banyak sekali yang bisa dilakukan sebenarnya, mulai dari praacara seperti ada jajak pendapat, mencari tahu keinginan audiens, kemudian juga melihat komentar mengenai hype dari agenda yang kami buat, dan tentu saja di teknis di hari H bagaimana pendaftaran dilakukan, tentu saja memerhatikan aspek dari privacy yang dimiliki oleh audiens, kemudian juga interaksi yang dilakukan di hari H, bagaimana kita ingin melakukan interaksi tersebut. Mungkin kalau teman-teman ikut di PVLM sudah mengetahui interaksi dengan Slido dan lainnya, itu membuat audiens juga tidak merasa mereka hanya menonton, tapi mereka ternyata juga berpartisipasi dalam acara. Dan yang terakhir, pasca acara tentu saja feedback itu sangat diperlukan. Nah, kemudian sebelum masuk ke fokus yang kedua, saya mau tunjukkan di sini teman saya, yaitu Hoba. Di sini saya dan beliau juga berpartisipasi banyak, terutama dalam KDA. Saya juga pernah mengisi KDA di sini, dan saya melihat juga apa yang Hoba lakukan ini sangat menggambarkan poin kedua, di mana dia mencoba untuk mentranslate sebuah materi yang bisa dibilang cukup padat, seperti tentang galaksi, bagaimana pembentukannya hingga fisika modern terkait galaksi, dibuatlah menjadi suatu materi yang sangat baik untuk level SMA, dan dengan segala peralatan yang mendukung, sehingga dapat disampaikan ke dalam bentuk yang mudah dicerna oleh publik. Dan ini digambarkan juga oleh pendapat beliau bahwa materi memang perlu disesuaikan dengan jangkauan umur target kita dan gaya komunikasi masa kini yang perlu diadaptasi oleh setiap orang yang melakukan komunikasi sains. Nah, berhubung dengan ini, maka masuk ke fokus kedua, yaitu content delivery. Bagaimana materi padat astronomi ini bisa dideliver kepada publik. Nah, ini ada 3 hal, mungkin saya cukup singkat saja di sini. Yang pertama, dari menyusun dan mempelajari materi, tentu perlu dilihat beberapa hal. Apakah kita menghandle topik yang sudah established, misalkan seperti hukum gravitasi, atau kita menghandle topik baru, mungkin seperti penemuan eksoplanet, atau kita menghandle topik yang tidak baru, tapi masih berkembang dan masih ada kemungkinan berubah, seperti mungkin pencarian alien bagi yang publik mungkin sering ingin tahu gitu setiap tahun dan lain-lain. Nah, kemudian ini juga materi kita juga perlu berbincang mengenai apakah materi yang kita berikan ini sifatnya bagaimana referensi yang kita pilih itu dapat dipercaya dan dapat dipresentkan kepada publik. Nah, kemudian alih bentuk sendiri, ada berbagai macam alih bentuk dari materi ke produk, baik itu dalam bentuk artikel atau dalam bentuk tulisan, kemudian juga
dalam bentuk produk visual seperti PPT, modul, dan lain-lain yang membuat pembaca ini melihat, bisa memahami dengan lebih baik materi tanpa membaca banyak tulisan. Atau dari materi ke program sendiri tentu butuh interaksi, butuh situasi di mana materi itu tidak disampaikan satu arah, melainkan dua arah, dan kita juga bisa tahu apa yang mereka sudah dapat dari kita. Dan yang terakhir yang suka dibahas di sini adalah disiplin dari hak cipta, karena ternyata selama kami bekerja di sini kami sadar banyak sekali material saintifik yang memiliki hak cipta yang perlu dituruti, dan itu harus benar-benar dipastikan ada atau tidaknya. Dan biasanya jika ada, kami bisa melakukan mungkin modifikasi sedikit, tentu dengan ada kredit, tapi kalau tidak ada, ini akan menjadi tanggung jawab Boska untuk membuat ilustrasi sendiri yang diinginkan oleh pembuat materi tersebut. Dan ini dari sini kita masuk ke bagian ketiga. Nah, tadi salah satu contohnya adalah membuat ilustrasi, dan di sini saya rasa Cinta, teman saya, ini memiliki pengalaman yang sangat baik dalam hal bagaimana dia belajar dari awal untuk membuat sebuah ilustrasi, untuk membuat sebuah karya konten menjadi hal yang bisa dideliver kepada publik. Dan Cinta di sini tidak hanya belajar tentang itu saja, tapi banyak sekali yang dilakukan, baik itu dari memandu acara, menulis artikel, hingga tadi mungkin sudah melihat ya videonya, mungkin jadi host gitu. Nah, di sini apa yang dilakukan adalah terkait dengan bagian terakhir dari topik yang saya sampaikan, yaitu bagaimana kita memiliki sebuah budaya kerja dan belajar yang aktif di kegiatan-kegiatan Boska. Nah, di sini ada 3 hal, mungkin saya tidak akan banyak juga di sini, tapi ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana di awal, di tengah, dan di akhir kami mengidentifikasi peran apa yang dibutuhkan dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, program terus berkembang, dan sampai selama 2 tahun ini ternyata banyak sekali peran yang bisa dilakukan dalam kegiatan outreach. Selama 2 tahun saja, kami banyak sekali ada job desk baru seperti penyusun draft materi, kemudian pembuat produk edukasi, entah PPT, modul, dan lain-lain, ilustrator, video editing, operator teknis studio, ataupun operator teleskop, scriptwriter, tulis narasumber, host, pengamat, kameramen, data analis juga, karena kami membutuhkan analisa dari data-data feedback ataupun pasca acara ataupun persepsi publik. Kemudian ada administrator juga tentu saja yang menghandle segi administrasi, kemudian editor, humas, panelis, penulis dari artikel, dan macam-macam sekali peran yang ternyata banyak didapatkan selama bekerja di 2 tahun ini. Kemudian selanjutnya adalah mengolah ide baru menjadi nyata, yang mungkin banyak sekali yang teman-teman bisa lihat selama 2 tahun ini, banyak program baru. Dan yang terakhir adalah pembekalan dan pengayaan diri. Di sini dari berbagai acara yang kami sudah lakukan, ternyata muncul kebutuhan banyak sekali yang harus dilakukan untuk membekali para pelaku dari komunikasi sains di Boska, baik itu pembekalan di awal maupun bagaimana kita menambah keterampilan yang ada menjadi lebih baik dan bisa menaikkan standar dari apa yang Boska sudah berikan kepada publik selama ini. Dan itu mungkin akan berlangsung juga tidak hanya selama 2 tahun ini, tapi ke depannya juga. Nah, sebagai penutup, ya ini adalah sebuah quote dari Lars Lindersberg Christensen. Ini menunjukkan, saya hanya ingin menunjukkan bahwa memang komunikasi sains itu tidak hanya kita berbicara tentang sains, tapi bagaimana kita mendelivernya, dan banyak sekali technicalities-nya, sehingga sebenarnya komunikasi sains itu adalah suatu hal yang multidisiplin dan multiperan. Dan di sini mungkin teman-teman semua, baik itu dalam masa depan yang dekat ataupun yang akan datang, mungkin akan mengalaminya. Dan saya rasa jika kita bisa sama-sama berkembang, tentu saja komunikasi sains bisa berkembang di Indonesia, terutama juga yang bisa dilaksanakan oleh Boska sendiri. Nah, mungkin saya agak cukup panjang, tapi sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Nana. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Rizky, Lutfi, dan Yatni menceritakan ada berbagai kegiatan
program di Bosca begitu, yang topik utamanya tentu saja astronomi. Nah, saya akan mengajak teman-teman semua untuk lihat sesuatu yang maaf, saya share screen. Yang topiknya melebar, di mana seperti tadi saya sampaikan, astronomi bisa menjadi pintu masuk yang efektif karena relevansinya ke banyak sektor dan juga membuka minat yang paling penting. Nah, jadi saya langsung masuk saja ke teman-teman sekalian ke slide di mana diperlihatkan ke-17 goal yang kita kenal sebagai Sustainable Development Goals, di mana bagian-bagian tertentu saya kasih kotak merah, di mana astronomi bisa berkontribusi langsung lewat contoh-contoh pekerjaan yang tadi teman-teman sudah dengarkan, tapi juga bisa berkontribusi pada tahap berikutnya, seperti peningkatan ekonomi barangkali, lingkungan yang lebih luas daripada lingkungan sekitar observatorium, misalnya lingkungan yang urban, dan lain sebagainya. Dan juga yang ingin saya tunjukkan dari slide ini adalah bahwa International Astronomical Union itu lewat beberapa kantor, terutama dalam hari ini adalah kantor Astronomy for Development, akan merancang satu rencana strategi dekadal 10 tahunan begitu, yang membagi-bagi pekerjaan astronomi itu bisa mengarah kemana saja, mengarah ke sains dan teknologi itu sendiri, ke riset sains, dan juga ke arah kemasyarakatan dan kebudayaan. Nah, sebagai masing-masing dari ini akan menemukan perwujudannya pada kotak-kotak Sustainable Development Goals ini. Dan saya pikir tidak banyak cabang sains yang betul-betul mengerjakan ini, di mana astronomi untuk bukan hanya astronomi, tapi astronomi juga untuk yang lain, dan terutama adalah sustainable development. Berikutnya saya ingin menceritakan di mana secara langsung astronomi relevan dengan sustainable development tadi, yakni melalui pendidikan STEAM. Dan di sana kita di awal tadi saya tunjukkan sains itu majunya cepat, teknologi majunya cepat, tetapi apa yang anak-anak di sekolah pelajari itu pertambahannya tidak banyak, ya mungkin karena kognitif manusia perkembangannya ya tidak cepat. Juga selalu ada perlombaan antara apa yang harus dimasukkan di kurikulum. Nah, oleh karena itu ada upaya-upaya dari samping, yaitu dari unit-unit penelitian sains seperti observatorium dan lain sebagainya, yang bisa menghadirkan konten sains dengan cara yang tidak terlalu harus merombak kurikulum, tetapi juga menghadirkan perkembangan sains sebagai pengayaan. Nah, jadi itu harapannya adalah memperkecil kesenjangan antara kemajuan sains dan pendidikan sains. Selain daripada itu, ketika contoh-contoh atau ilustrasi yang datang dari pengamatan, misalnya orang belajar hukum Kepler, lihat rumus, sebentar aja udah lelah. Tetapi ketika dia melihat foto-foto planet dan lain sebagainya, dia akan melihat hukum Kepler secara berbeda. Dia akan bukan berbeda dalam pengertian memberikan apa namanya interpretasi yang berbeda, tetapi memberikan pemandangan yang baru sehingga mempelajari itu terasa jauh lebih menyenangkan. Nah, yang penting adalah bahwa ketika seorang anak merasa tertarik, merasa kagum, merasa ingin tahu lebih banyak, maka dia ada pada keadaan kognitif yang siap belajar. Nah, itulah yang sebetulnya kita tuju. Nah, selain daripada tadi mendekatkan antara kemajuan sains dan pendidikan sains, yang juga khas dengan astronomi adalah kita seringkali membangun fasilitas pengamatan astronomi di tempat yang sangat remote, di mana tempat yang sangat remote atau jauh dari perkembangan teknologi dan lain perkembangan urban,
itu umumnya sangat underdeveloped, sangat ketinggalan di dalam pembangunannya. Nah, jadi kita ingin tempat tersebut ikut maju, ikut menjadi komunitas yang berbahagia. Tapi pada saat yang sama, kita juga kepingin observatorium kita selalu terjaga lingkungannya, langitnya selalu bersih, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, contoh di Kabupaten Kupang umpamanya saja adalah kesempatan untuk kita membangun bersama. Dan ini juga kesempatan yang sebetulnya belum pernah ada di Indonesia. Jadi ada kesempatan belajar bersama, membangun bersama yang menurut kita semua menarik dan penting. Nah, daripada itu berkesempatan untuk berkunjung ke tempat-tempat seperti Kupang, tadi Mbak Yati cerita tentang kita pergi ke Poso, kita juga pernah pergi ke Tanjung Pinang, ke tempat lain, ke Kalimantan, ke tempat pelosok-pelosok, dan tempat-tempat juga yang kota besar seperti Jakarta. Kita melihat berbagai lingkungan belajar, bagaimana dukungan belajar untuk adik-adik kita, bagaimana guru-gurunya, bagaimana orang tuanya, bagaimana interaksi antara orang tua dan guru, bagaimana fasilitas belajarnya, bagaimana lingkungan alam yang kita bisa manfaatkan untuk bagian dari belajar. Nah, itu yang kemudian kita ramu sama-sama untuk jadi materi pengayaan. Jadi tadi itu tidak mengubah kurikulum, tapi menjadi pengayaan, dan pengayaan yang mereka bisa langsung relate. Jadi tadi Lutfi misalnya cerita tentang bagaimana material ajar itu disiapkan, gitu ya, tergantung untuk ini. Mau cerita tata surya sih, tetapi untuk anak SD atau untuk anak SMA berbeda. Terminologi yang digunakan dan lain sebagainya itu tentu saja berbeda, dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita semua menjadi lebih sadar tentang konten itu sendiri. Jadi konten mau disampaikan ke siapa, yang nomor satu kita adalah betul-betul paham tentang konten. Nah, kemudian memastikan bahwa konten ini akan disampaikan dengan cara yang paling pas, yang paling efektif, mungkin di sana sini menyenangkan, bergantung kepada media yang dipakai begitu, dan juga pada kesempatannya. Mau cerita gerhana atau mau cerita apa, kebetulan ada gerhananya, ya sekalian di sana begitu kan. Jadi itu ternyata bisa sangat efektif dalam membuat orang mengerti, tapi juga mengendap untuk waktu yang lama pada mereka yang belajar. Ini contohnya ketika kami ada di Poso tahun 2016, gerhana matahari adalah salah satu fenomena alam yang ya sebetulnya boleh dibilang semi rutin begitu ya, dan dapat dijelaskan dengan sangat baik dan sederhana di sekolah-sekolah, ada di buku-buku pelajaran, tetapi tetap saja pemahaman tentang itu masih sangat rendah gitu. Jadi ketika betul ada gerhana matahari, kita bisa berikan pelajaran itu dengan cara yang melengkapi apa yang sudah diajarkan di sekolah, sambil gerhananya juga diamati bersama. Dan karena gerhana juga bisa diprediksi dengan sangat-sangat akurat, mereka bisa hitung mundur ya, kapan akan betul menjadi total, kapan bayangan bulan akan keluar dari piringan matahari dan seterusnya, membuat mereka menjadi percaya bahwa sains ini kerjanya serius dan ada banyak hal tentang sains yang amat sangat bisa diandalkan. Jadi mereka melihat sains secara berbeda setelah lihat gerhana. Nah, harapannya ada banyak hal seperti itu yang kita bisa tampilkan untuk orang belajar sains secara lebih luas. Astronomi sebagai pintu masuk. Nah, yang lain adalah tadi Resti cerita tentang bagaimana SDM disiapkan, begitu SDM di pihak kita yang memberikan tadi pengenalan, sharing dan seterusnya. Itu juga tentu saja capacity building di pihak yang kita sedang bantu, guru misalnya, teman-teman yang aktif di dalam pendidikan tapi bukan guru, seperti ya fasilitator, mereka yang bekerja di planetarium, mereka yang punya kegiatan astronomi di komunitas, tapi juga berinteraksi dengan anak-anak, dengan guru. Nah, itu adalah fasilitator pendidikan yang
yang bersama kita membangun pemahaman tentang sains. Yang penting adalah kita ingin mereka bagaimana. Tentu mereka kompeten, tapi juga hal yang lain, kompeten dalam hal astronomi, dalam hal yang urusan yang teknis, astronomi atau sains sedang dipelajari, tapi juga selalu mindful, tadi lihat situasinya, lihat lingkungannya, anak-anak ini bagaimana, lingkungannya, alamnya bagaimana, dan proaktif, menunggu ada tawaran atau tugas, tapi ya menawarkan apa yang bisa dikerjakan bareng. Dan kalau kita pergi ke suatu tempat, pasti ada yang kurang, pasti ada yang nggak cocok. Tapi bukan berarti terus kita jadi berhenti. Nah, kebutuhan untuk kita kreatif adalah bagian yang kita bisa bangun ketika teamwork ini jalan. Dan yang kita juga adalah sabar. Nggak semua yang kita bisa kerjakan itu segera ada hasilnya seperti yang kita harap. Berulang begitu ya, dan setiap saat ya tadi evaluasi maka perlu selalu dilakukan, karena apa yang perlu diperbaiki dari sisi kita, dari sisi mereka yang menjadi perantara, seperti misalnya pemerintah daerah yang menghubungkan kita dengan guru ya, kadang-kadang kan ada urusan birokrasi, jadi sabar dari urusan-urusan seperti itu, tapi juga sabar dari pencapaian apa yang menjadi cita-cita kita. Jadi human resource capacity building itu sebetulnya pekerjaan yang kaya, yang kita harap akan nempel di orangnya, gitu ya. Di situ mau kerja di tempat lain, bukan astronomi nggak apa-apa, tapi ini sudah menjadi karakter, menjadi skill, menjadi kompetensi yang akan bisa disimpan terus untuk dikembangkan berikutnya. Nah, setelah kita berencana, melihat situasi, berikutnya adalah yang dibilang, bagaimana kita mengimplementasinya. Implementasi sudah harus jelas. Kita tuh sebetulnya mau misalnya mau ke Poso tuh mau ngapain sebenarnya? Mengamat gerhana, mau latih guru, mau apa gitu ya. Harus clear semuanya. Bisa banyak tapi clear. Jadi Reski juga bilang mesti tajam. Apa yang bisa didetailkan di depan, detailkan gitu. Dan kemudian apa yang tidak segera relevan ya jangan dibikin pusing begitu ya. Nah, kemudian perlu kita engaging, komunikasi dengan orang, siapa yang menjadi key person dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu membuat kita bukan hanya mengerti tentang tadi astronomi atau bahan yang mau kita ajar, tapi bagaimana berkomunikasi pada berbagai level. Nah, kemudian adalah ya lihat kita butuh apa, bukan cuma butuh bawa-bawa LCD projector atau apa, tapi di sana nggak ada listrik ternyata, gitu kan? Atau wah mau stream hasil pengamatan, lah nggak ada internet, gitu kan? Jadi itu semua sudah harus disiapkan jauh-jauh hari. Nah, untuk itu jelas kita nggak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan yang kita bangun, gitu. Nah, dukungan ini bisa perguruan tinggi yang terdekat, sekolah dan seterusnya. Tentu saja pemerintah daerah dan komunitas seperti NGO begitu ya. Tadi dan orang-orang yang keahliannya akan kita butuhkan untuk pekerjaan kita yang spesifik. Dan tentu saja kita akan sangat terbantu apabila ada media massa yang ikut menyebarkan apa yang kita lakukan, sehingga dukungan masyarakat juga akan bisa kita peroleh. Dan ini beberapa contoh saja untuk dua sektor, yaitu untuk energi kita bekerja sama dengan teman-teman di dua kelompok ini, dan juga dari memahami tentang bagaimana energi bisa dibangkitkan dan sustain ya, tidak mengeluarkan polusi dan seterusnya begitu, sampai kepada menghitung dengan cepat kebutuhannya apa di rumah, hitung berarti akan butuh solar panel bagaimana, perawatannya bagaimana, dan seterusnya. Jadi mulai dari sesuatu yang level konsep sampai yang praktis, orang bisa lakukan. Nah, kemudian bagaimana dengan air, gitu ya, air nggak di semua tempat itu ada air bersih. Jadi kalau nggak ada, bagaimana kita bantu mereka untuk bisa dapat air bersih, bagaimana mengelola air dan seterusnya. Jadi itu yang saya maksud dengan bahwa kita melihat lingkungan dan melihat apa yang dibutuhkan. Bukan berarti kita bisa menghadirkan semua solusi dari problem yang ada, tapi kita aware itu, dan kita sebagai astronom itu banyak temennya gitu. Astronom banyak temennya, jadi cari teman siapa yang bisa bantu kita di sektor tersebut.
Berikutnya tentang tadi ada pertumbuhan ekonomi, salah satunya yang bisa juga sekaligus menjaga lingkungan, berhubungan dengan astronomi adalah astroturism. Ini adalah salah satu pekerjaan OCHA beberapa tahun yang lalu dari tesisnya, menemukan atau mengidentifikasi beberapa tempat yang akan sangat potensial menjadi destinasi astroturism. Lalu berikutnya apa? Strategi agar ini tempat memang bisa menjadi tempat yang bagus terus gitu ya, jadi nggak cuma bertahan 5 tahun habis itu bertumbuhan hotel dan seterusnya udah langitnya menjadi sangat terpolusi, selesai dia jadi tempat astroturism. Nah, supaya itu nggak terjadi bagaimana? Jadi tadi saya sempat share ke berita bahwa New Zealand itu mengusulkan dirinya untuk menjadi negara yang hormat pada langit gitu ya, langit gelap. Jadi saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Banyak terima kasih. Barangkali saya kembalikan ke Pak Anton. Pak Anton belum hadir, mungkin silakan kalau ada media Pak Anton. Ya, terima kasih Bu Nana. Mungkin kita bisa membuka 1 atau 2 pertanyaan, begitu ya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, ada Nur Latifah Kafilah ya. Silakan, Teh Nur Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Suara saya kedengaran ya? Ya, terdengar. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin langsung spesifik aja gitu, bukan kalau misalnya memang di masa pandemi ini keuntungannya terkait apa ya, kalau saya sebagai yang aktif di komunitas astronomi itu relatif apa ya, bukan mudah ya, maksudnya tuh kalau bikin webinar kayak gitu kan bisa menjangkau lebih banyak gitu. Cuman memang permasalahan yang ada di komunitas astronomi bahkan sebelum ada pandemi itu memang SDM yang istilahnya memahami keilmuan astronominya tuh agak apa ya, sedikit gitu ya orang yang pemahamannya gitu ya. Nah tadi kan di Boska tuh ada sisi networking gitu, cuman memang nggak ada bagian apa ya, tadi saya sekilas lihat tuh terkait hubungan dengan komunitas astronomi. Yang ingin saya tanyakan, apakah kami dari komunitas astronomi itu punya apa ya, kesempatan atau misalnya untuk berkolaborasi dengan Boska gitu ya, karena yang tadi saya sebutin sebelumnya gitu, misalnya kita bikin event atau apa gitu dengan Boska, apakah mungkin kita melakukan hal itu gitu? Kalau mungkin itu kira-kira apa ya, bagaimana gitu kita bisa menjangkaunya gitu, karena kan kalau saya pribadi sih sebetulnya merasa kayak Boska tuh jauh gitu ya, maksudnya sama komunitas astronomi itu gitu. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab sebentar, nanti saya tawarkan yang lain kalau ingin menambahkan. Sebetulnya Boska membuka diri untuk kerjasama begitu. Jadi apa yang tadi kami lakukan itu adalah yang dari kaminya begitu ya. Tapi artinya proaktif dari kami. Tetapi tentu saja dalam banyak kesempatan kami justru diundang menjadi narasumber atau bekerjasama dengan siapa bikin event bareng begitu misalnya. Itu juga sudah beberapa kali sih, terutama menjadi lebih mudah ketika pandemi ini kita tetap diam-diam di Boska, tapi kita bisa bikin acara bareng. Itu bisa. Jadi tinggal menghubungi saja sebenarnya. Nah ini untuk keperluan masyarakat umum, apakah untuk sekolah atau audiens khusus atau bagaimana? Mungkin Mbak Yati bisa menambahkan. Silakan. Ya, bentuk kerjasama kan bisa sangat lebar sekali ya Bu. Jadi harus barangkali kita melihat apa yang tersedia di Boska begitu, dan apa yang dibutuhkan dari teman-teman yang di luar gitu. Nah barangkali akan lebih mudah kalau teman-teman sendiri yang sudah mengetahui sebetulnya kebutuhannya apa, kemudian ya kita bisa obrolkan lebih lanjut sebetulnya apa yang bisa kita lakukan bersama gitu kan dari untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, begitu barangkali.
Ya, terima kasih Bu Nana dan Mbak Yatni. Tidak usah khawatir Teh Nur Latifah bahwa Boska juga memfasilitasi apa yang menjadi kekhawatiran tadi Teh Nur Latifah gitu ya. Tenang, Boska itu dekat kok. Oke, Dekat di hati. dekat di hati. Oke, ada penanya lain? Silakan. Dari audiens, Usul juga boleh. ya usul juga boleh. Mungkin dari saya, Pak Anton. Silakan Pak Febri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih, salam takzim buat Ibu Nana dan para dosen serta rekan-rekan mahasiswa. Mungkin saya berbeda dengan Bu Latifah kali ya, karena sepanjang pandemi ini memang kami sendiri di guru-guru di sekolah juga mengalami kesulitan untuk masalah daring ini, tapi untuk di Bangka sendiri sudah masuk pembelajaran tatap muka 100%, namun ada informasi juga bakal naik status karena di Bangka mulai naik masalah Omikron itu. Jadi dengan adanya website yang sudah disajikan di dalam websitenya Boska, kami terima kasih kepada rekan-rekan di Boska yang sudah memberikan beberapa materi, sehingga sudah beberapa materi sudah kami upayakan diberitakan ke anak-anak. Ternyata anak-anak memang kalau untuk urusan mendengarkan ceramah mungkin agak sedikit ngantuk, tapi ketika diberikan materi semacam aktivitas, mereka jadi lebih antusias dan ngantuknya nggak terlalu parah seperti itu. Jadi memang luar biasa materi-materi yang sudah disajikan di website Boska itu sudah memfasilitasi, dan anak-anak juga untungnya kami di KD di geografi ada KD tentang tata surya juga. Jadi itu sangat bisa dimanfaatkan website yang sudah ada di Boska itu dengan berbagai materi yang bagi kami para guru itu sangat bermanfaat untuk pengembangan konten tentang astronomi. Mungkin itu saja dari saya. Semoga website Boska menjadi lebih baik ke depannya dan pendidikan astronomi semakin maju di Indonesia. Mungkin itu saja pesan dari saya. Ya, terima kasih Pak Febri. Mungkin ada komen atau tanggapan dari Boska? Terima kasih banyak Pak Febri. Silahkan kalau ada hal spesifik yang ingin kami bantu begitu ya. Dan juga terima kasih untuk keaktifan teman-teman di pekerjaan ini workshop untuk guru itu ya. Mudah-mudahan bisa aktif terus, ajak teman-temannya. Terima kasih. Ya, Bu. Ada sekolah alam juga Bu, sudah punya teleskop juga, jadi kami bantu juga kebetulan yang punya. Alhamdulillah, keren. Jadi Bu Laila, sekolah alam di Bangka Pinang itu ada 2, tapi yang Bu Laila mensupport sekali astronomi, sehingga Bu Laila minta tolong kami untuk bantu-bantu juga di sekolah alam seperti itu Bu. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Febri. Mungkin satu pertanyaan lagi deh. Silakan jika masih ada pertanyaan atau ingin menyampaikan sesuatu. Jika tidak ada, mungkin saya ingin meminta closing statement mungkin ya dari Boska. Dipersilahkan siapa yang ingin menyampaikan, atau Bu Nana, saya silakan. Ya, pertama saya berterima kasih sekali untuk kesempatan ini. Terima kasih juga pada tim di Boska yang sudah bekerja keras menghasilkan banyak karya, dan mudah-mudahan sabar terus bersama kita, maju terus. Dan ini kesempatan untuk mengundang siapa yang ingin ikut di dalam rombongan pengabdian masyarakat ini, karena masih banyak pekerjaan tadi seperti dilihat, dan ini juga masih berlanjut ke depannya. Dan juga barangkali ada yang berminat untuk mereplikasikannya di tempat masing-masing. Jadi silakan, nggak harus mirip, tapi juga barangkali cara kita bekerja untuk kita akan senang sekali. Terima kasih, gitu aja. Silakan kalau Mbak Yatni, Mbak Lutfi
kasih Mas Rizky. Sudah cukup, Bu Nana. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Observatorium Bosca, Bu Nana, Kak Yatni, Lutfiandari, dan juga Reski atas pemaparannya. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh tim Observatorium Bosca dalam penjangkauan pendidikan khususnya untuk publik. Itu pekerjaan yang sangat masif dikerjakan oleh orang-orang yang militan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu perkembangan pendidikan khususnya di dunia astronomi.